Hello everybody in the world. Kembali lagi bersama gua Wahyu Rahmat Hidayat di segmen Cerotoy, cerita horor santuy. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh orang. Kalian semua pernah tahu ada rumah kosong yang dihuni kembali. Rumah tersebut dibangun tahun 1943 dan sampai sekarang rumah itu belum direnovasi. Pemilik rumah tersebut adalah mantan seorang kepala desa yang beberapa anggotanya meninggal secara tidak wajar. Rumah tersebut sempat kosong selama 4 tahun karena pemilik memilih rumah baru. Lalu rumah tersebut tidak dihancurkan ketika dia pindah. 2007 sampai 2014 diisi kembali oleh seseorang dan 2014 rumah itu kosong kembali. Di rumah itu ada 4 kamar. Kamar yang paling depan itu dulunya dipakai praktek seorang bidan. Namun bidan itu sekarang sudah pindah. 3 kamar di dalam, di kiri, di kanan, dan di tengah. Kamar yang di tengah dan yang di bawah, kolong tidurnya ada peti mati. Peti matinya ditutupi kain kafan berwarna hijau, dan yang kanan peti matinya ditutupi oleh kain berwarna merah berlafaz la ilaha illallah. Jendela rumah itu tidak pernah ditutup. Ranjang tempat tidurnya mirip ranjang rumah sakit, ranjang yang di rumah sakit pada zaman dulu yang terbuat dari besi. Di sebelah barat kamar tengah ada 2 kuburan yang ditandai dengan batu. Itu berjajar, tidak rapi. Di pojok kanan belakang rumah ada pohon kapas yang sering dipakai oleh sosok bercong bermuka rusak pakai nongkrong. Rumah tersebut tidak pernah dikunci karena tidak ada siapapun orang luar yang berani masuk ke rumah tersebut. Padahal isi rumah tersebut lengkap. Ada TV, ada kulkas, ada meja, ada kursi, ada ranjang, dan alat-alat rumah tangga yang lain. Dulunya rumah itu juga ada jam dingdong yang berdentang ketika jam 12 malam. Tetapi jamnya sudah mati. Ada juga kursi goyang zaman dulu. Rumah itu seperti mempunyai sebuah nyawa. Kalau anggota keluarganya yang masuk ke rumah tersebut tidak akan mendapati gangguan. Tapi ketika orang luar yang bukan keluarga pasti akan mendapatkan pengalaman goib dan merasakan panas ketika masuk, seperti rasa terbakar dan ingin cepat-cepat keluar dari rumah tersebut. Pengecualian untuk saya karena saya sudah diberi izin dengan sosok yang berada di rumah tersebut untuk keluar masuk rumah. Wujudnya nenek-nenek berpakaian kebaya, rambutnya disanggung rapi. Ada juga di sana noni Belanda. Saya sempat ditanyai oleh tetangga, "Kok berani sih kamu masuk? Padahal rumah itu kan angker. Pencuri aja mikir-mikir kalau mau masuk ke dalam sana." Ya antara berani sama enggak sih sebenarnya. Ya kalau sendirian saya juga takut. Kemudian rumah kosong tersebut dihuni kembali oleh anak kedua mendiang rumah, berisi ayah, ibu, dan 2 anaknya. 2 anaknya ini kakak cowok dan adik cewek. Ayah dan ibunya hanya tinggal 2 tahun di rumah itu dan merantau ke Malang untuk membangun rumah makan. Di sana hanya ada kakak yang seorang cowok dan adik yang seorang cewek. Sang kakak tersebut baru lulus SMK dan si adik baru kelas 1 SMP. Dan lebih parahnya lagi, si adik tersebut tinggal di sana sendirian selama 3 tahun. Karena kakaknya juga merantau karena sudah lulus sekolah. Sekarang masuk ke cerita. Sudah siap teman-teman? Yoga udah cerita. Si adik tersebut sebut saja namanya Ana.
tinggal sendirian di rumah tersebut. Saat itu dia sudah mulai kelas 3 SMP. Dia bilang ada teman-temannya akan main ke rumah tersebut karena akan belajar kelompok. Si anak berbicara kepada saya, "Mbak, besok bantuin aku ya ngeluarin kursi yang ada di dalam rumah. Besok temenku pada mau mampir main kesini. Tahu sendiri kan kalau orang luar masuk nggak bisa sembarangan dia masuk. Jam berapa? Jam 2 siang aja. Paling mereka nyampe sini jam 3 sore. Besok langsung masuk aja ke rumah. Teriak dari depan juga nggak apa-apa." Oke. Posisi rumah saya tepat berada di samping rumahnya. Besoknya kami pindahkan kursi tersebut keluar. Dan jam 3 sore teman-teman anak pun datang. Tapi mereka datang dengan sangat tidak sopan. Ada yang merokok, ada yang berbicara kasar. Padahal teman-teman anak masih SMP. Saya sudah menegurnya, tapi mereka hiraukan. Cuek saja. Saya sempat bilang, "Dek, jangan ngerokok, kamu kan masih kecil." Tapi si anak yang merokok, sebut saja Andi, masih kekeh gak mau berhenti ngerokok. Lalu saya bilang lagi, "Dek, aku cuma nasihatin, kalau ditaati ya alhamdulillah, ya kalau enggak ya nggak apa-apa, toh sehat juga kamu yang ngerasa." Andi malah nyolot dan ngomel sana sini. Dumel, saya cuma geleng-geleng kepala. Mereka pulang ketika jam 5 sore dan gangguan-gangguan gaib pun mulai di sini. Malam setelah kita pindahkan kursi, saat itu HP ku masih HP jadul. Ya masih kelas 3 SMK, pakai Sony Ericsson. HP yang biasanya normal-normal aja mendadak jadi cepat panas dan baterainya cepat habis dalam waktu tidak ada 1 jam. Padahal kalau biasa suka dipakai full antara 3 jam sampai 4 jam. Lalu kabel casan yang biasa aku pakai tiba-tiba putus. Padahal kabel tersebut masih 90% bagus. Saya bingung kenapa tiba-tiba bisa langsung putus. Hari pertama, waktu itu hari Minggu. Dari sini kita bisa merasakan. Pagi itu saya mendengar suara motor anak keluar dari rumah tersebut jam 6 pagi. Saya pikir anak pergi ke pasar beli sayuran karena hari itu hari libur. Saya menunggu sampai jam 7, tapi saya masih belum mendengar suara motor anak kembali pulang. Lalu saya SMS anak menggunakan HP bapak saya. "Nah, aku pinjam casannya." "Ya udah, ambil aja. Rumahmu nggak dikunci?" "Enggak kok, masuk aja kalau mau minjem." Di sini saya sempat mikir, tadi saya dengar suara motor dia keluar, tapi belum balik lagi dan pintu nggak dikunci. Oke, saya masih positif thinking di sana. Belum mengira karena itu hal-hal gaib. Saya pikir saya ngambil sendiri aja lah casannya. Toh saya udah biasa keluar masuk rumah tersebut. Dan ketika saya ada di depan rumah anak, saya kaget. Pintu yang menghubungkan kamar mandi dan halaman sudah terbuka. Kenapa anak begitu ceroboh? Rumahnya tidak dikunci, pintunya dibuka lebar-lebar. Apa dia nggak takut ada maling? Pintu yang menghubungkan kamar mandi dan halaman belakang itu menghadap ke selatan. Lalu pintu yang menghubungkan dapur dan ruang TV menghadap ke timur. Lebih kaget lagi ketika saya melihat ke pintu yang ada di ruang TV. Ternyata pintunya sudah terbuka. Motor anak pun masih ada di dalam sana. Masih distandarkan 2. Harusnya kalau motor sudah keluar, tidak mungkin distandarin 2 oleh dia. Motornya di dalam rumah, itu tandanya dia tidak kemana-mana. Saat masuk ke dalam rumah, saya mendengar suara TV sedang menyiarkan kartun Doraemon. Lalu saya panggil anak. Ternyata dia ada di dalam rumah dengan wajah karhut banget, karek kudang, dan dia pun masih pakai selimut. Saya pun bertanya, "Loh, nak, kamu tadi balik ke sini kapan? Kok aku nggak dengar suara motor kamu balik?" Anak bingung, "Balik kemana? Aku baru bangun tidur loh ini. Mandi aja belum. Tadi cuma cuci muka sama sikat gigi. Tadi pagi jam 6 aku mendengar motor kamu keluar, nak. Aku pikir kamu pergi ke pasar." "Lah, aku belum kemana-mana loh. Motor aja masih aku standarkan 2. Kamu kan lihat. Kalau aku keluar, ya pasti motorku ada di luar. Nggak mungkin aku masukkan ke dalam. Terus, tadi pagi motor siapa, nak?"
Anak pun sempat bertanya kepada saya, apakah saya tadi malam balik lagi ke rumah anak. Soalnya anak sempat mendengar suara pintu diketuk. Dia bilang bahwasanya saya meneriakkan kali-kali kepada dia. Tapi ketika anak membuka pintunya, tidak ada siapa-siapa di luar. Anak pun bertanya, "Mbak, semalam kamu sembunyi di mana?" "Sembunyi? Sembunyi apaan?" "Loh, semalam aku dengar kamu memanggil aku sambil ngetuk-ngetuk pintu dari luar. Tapi pas aku keluar kamu kok nggak ada." "Hah? Aku semalam nggak kemana-mana kok, Nak. Aku di rumah nonton TV sama nenek aku." "Suaranya gimana, Nak?" "Nah, bukain pintu dong. Nah, bukain pintu dong." "Nak, kamu lupa ya? Aku kan kalau masuk rumah nggak pernah ketuk pintu." "Oh iya. Loh, semalam siapa dong?" Saya pun bertanya-tanya bingung, kok bisa ya? Lalu saya tanya ke tetangga depan rumah. "Minum dulu biar santai." "Mbak, tadi pagi motor anak udah keluar belum?" "Belum kok." "Emangnya kenapa?" "Gak apa-apa, Mbak. Kalau motor yang masuk ke dalam rumah anak ada gak?" "Gak ada juga. Dari tadi pagi di depan sini gak ada motor yang lewat, apalagi masuk ke dalam halaman rumah anak." "Oh ya udah, Mbak, makasih ya." Lalu anak mengajak saya kembali lagi ke dalam rumahnya. Apa aku bilang? Aku gak kemana-mana kan? Gak ada motor yang masuk ke halaman rumah juga. "Nah, udah deh, mungkin aku salah dengar ah." Malamnya, pas saya sedang berada di ruang tamu di rumah, saya mendengar suara anak mengetuk pintu beberapa kali. "Tok tok tok, Mbak, Mbak." Tapi pas saya buka, tidak ada siapa-siapa. Kejadian itu pun terus berulang sampai jam 9 malam. Saat itu saya di rumah hanya berdua bersama nenek saya karena kedua orang tua saya merantau. Nenek sempat bertanya, "Kenapa sih anak mengetuk-ngetuk pintu sampai beberapa kali?" Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan nenek aku sempat membuka pintu beberapa kali dan anak tidak ada di luar. Wallahu a'lam. Setelah kejadian itu saya pun tidur. Tetapi ketika jam 1 malam, saya mendengar suara jendela diketuk dari luar beberapa kali. Tok tok, tok tok. Ketika saya buka gorden, di luar jendela tidak ada siapa-siapa. Tapi saya melihat belakang rumah anak ada kuntilanak yang melambaikan tangan ke arah saya, seolah-olah mengajak saya turun ke sana. Jadi gue merinding, Lalu saya mencoba berkedip beberapa kali dan kunti itu masih tetap ada di sana. Lalu kunti itu sempat tertawa sangat keras. Setelah itu saya menutup jendela dan kembali tidur. Bagaimana dengan cerita barusan? Sudah cukupkah membuat kalian penasaran untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya di hari kedua dan di hari ketiga tentang hal goib apa yang akan selanjutnya dirasakan oleh si Imba dan si anak? Jika kalian masih penasaran, tunggu videonya di segmen Corotuy episode selanjutnya. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like, bagikan ke teman-teman kalian agar video ini diketahui oleh teman-teman kalian semua. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gua Wahyu Rahmat Hidayat and see you. Peace. Iya, dan kelupaan, bagi kalian semua yang punya cerita-cerita horor dan ingin dibuatkan video oleh gua, silahkan kirim ceritanya di email yang berada di deskripsi. Oke? Thank you.